Halo audiens sekalian, kita berjumpa kembali bincang-bincang dengan perempuan sukses yang menginspirasi bangsa. Kali ini tamu kita adalah Andin Aisyah. Mari kita sapa. Andin Aisyah. Halo. Hai Mbak. Andin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat selalu. Sehat, bahagia. Iya, iya. Andin kemarin kan di Java Jazz ya, terakhir tampil. Bagaimana tuh, seru nggak? Seru banget. Dan sebenarnya ini adalah Java Jazz aku yang ke-19. Jadi, wow, sudah lama ya. Iya, selalu tampil dari pertama kali Java Jazz. Jadi selalu tuh setiap Java Jazz sebenarnya tantangan juga buat aku karena apalagi ya yang ingin aku tampilkan gitu, dan kan pasti nggak hanya Java Jazz aja, kayak setiap manggung tuh pasti aku merasa bahwa ada audiens yang memang sudah setia selama ini, tapi juga mungkin ada juga orang-orang yang baru pertama kali nonton aku gitu. Jadi aku kayak mesti bijak dalam memilih song list dan yang lainnya. Kalau Andin lihat kebanyakan yang menonton lebih banyak Gen Z atau orang tua. Jadi sebenarnya lucunya sih karena memang sekarang ini kan tren tuh berputar banget ya, kayak di fashion aja semuanya tuh kayak all about Y2K gitu. Dan itu sebenarnya pas banget waktu aku tahun-tahun pertama kali nyanyi kan tahun 2000-an. Jadi sebenarnya karena trennya berputar, jadi sekarang nih diverse banget yang nonton aku. Mungkin dalam tahun-tahun yang berapa tahun lalu gitu ya, lebih banyak yang orang-orang seumur aku gitu kira-kira lah ya. Tapi yang sekarang ini nih bener-bener orang yang seumur aku, di atas aku, sampai yang usia kayak 20 tahun, 22 tahun dan mereka nyanyi semua gitu. Jadi ya ini ya blessing in disguise juga gitu, bahwa ternyata lagu-lagu tahun 2000-an sekarang jadi booming lagi gitu. Iya. Dan rencananya ada album baru ya mau keluar? Iya, insya Allah. Jadi kan tahun lalu tuh aku baru ngeluarin album, tapi memang aku kepengennya sih lebih produktif lagi gitu ya, karena kemarin absennya cukup lama dari album yang sebelumnya, karena kan kepotong pandemi dan yang lainnya, jadi akhirnya bentuknya lebih kayak single album gitu. Nah sekarang yang sesudah ini kepengennya lebih ngeluarin dalam bentuk album gitu. Iya. Rencananya akhir tahun atau? Rencananya sih masih tahun depan. Tapi sekarang udah mulai, persiapan lah ya. Udah banget, udah bikin demo, workshops dan yang lainnya. Kalau bisa cerita ya Andin ya, kan nanti tahun depan tuh 25 tahun berkarya ya. Sepanjang berkarir ya sebagai penyanyi, pemusik ya, tentunya kan ada masa-masa yang mungkin stuck atau apa, itu gimana sih Kiat mengatasinya? Iya, sebenarnya sih kayak masa-masa stuck itu dalam arti kayaknya mungkin bingung gitu ya, harus berkarya apa gitu. Karena kayak banyak banget hal-hal yang gimana ya? Itu karena dialami semua profesi. Iya, karena variabelnya tuh kan banyak banget ya ketika kita mau berkarya tuh. Misalnya kayak kondisi emosional, terus kondisi kayak lagi di stage yang seperti apa, di fase hidup yang seperti apa gitu-gitu. Jadi kalau buat aku stucknya tuh bisa kayak macem-macem banget nih gitu. Tapi sebenarnya sama juga seperti profesi yang lain. Kalau lagi stuck, kalau dipaksa nggak bakalan ngalir juga gitu. Makin macet ya? Makin macet gitu. Jadi ya terima aja bahwa emang lagi stuck gitu. Dan aku ngerasa memang sebenarnya kan yang namanya fase tuh ada ups and downs-nya. Dan kehidupannya. Jadi kehidupannya ada ups and downs-nya, kreativitas juga seperti sama itu ya? gitu. Jadi kadang yang dilakukan kalau lagi stuck ya udah gitu. Palingan yang bisa dilakukan mungkin kayak mencari inspirasi, atau misalnya inspirasi tuh bisa dari yang kita lihat, kita denger, atau kayak menggali emosi, mencari-cari lagi emosi apa gitu. Mungkin dengan melihat sesuatu kita bisa ngerasain sebuah emosi di mana kita lebih happy atau lebih tenang atau lebih sedih misalnya gitu. Jadi pokoknya kayak harus bisa exaggerating the emotion gitu. Benar sih. Bahkan banyak penyanyi pada stage di low moment mereka malah mengeluarkan lagu yang bagus sekali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau buat seniman sih low moment terus kayak high moment asal nggak stuck aja gitu. Iya benar-benar. Jadi memang apalagi sudah lama berkarir ya. Iya. Menurut Andin mempertahankan itu lebih sulit nggak sih daripada mencoba untuk terkenal dulu di awal? Iya. Kurang lebihnya begitu.
Aku merasa juga sebenarnya dalam 24 tahun berkarir ini memang kayaknya harus harus sangat terbuka gitu dengan apa-apa yang baru, terus harus bisa beradaptasi juga dengan berbagai macam perkembangan hal. musik ya. Perkembangan musik, perkembangan zaman, perkembangan fashion dan yang lainnya gitu. Dan jadi mau belajar nggak rigid gitu. Jadi dengan cara-cara itu sebenarnya bisa bertahan. Karena kalau enggak sih aku rasa kalau kitanya juga terlalu kaku, terlalu rigid, terlalu ini gue kayak gini gitu, yang lain ikutin. Seniman banget gitu. Seberapa besar sih gitu, kayak sekeliling kita tuh mau ngikutin kita terus gitu. Berarti masyarakat kita juga perlu diperhatikan ya. Mereka Banget. apa? Karena kalau di dunia aku kan intinya gini, mungkin sebagai penyanyi itu adalah senimannya nih gitu ya. Tapi di luar itu aku kan juga entertainer gitu. Siapa yang aku entertain ya masyarakat kan, penontonku gitu. Jadi aku memang tidak bisa hidup tanpa pendengarku, tanpa penontonku gitu. Yang namanya penyanyi ini gak akan ada pendengarnya gitu. Butuh apresiasi ya. Siapa yang mau dengerin gitu. Jadi ya buatku pasti akan selalu penting gitu untuk mendengarkan para pendengar, mendengarkan para penonton, masukan dari mereka dan yang lainnya. Kalau Andin melihat generasi sekarang ya, kira-kira mereka tuh arahnya kemana sih? Atau mereka terlalu Korea nggak sih? Atau bagaimana? Sebagai penyanyi tuh Andin berusaha untuk bagaimana melihat masyarakat generasi muda? Kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya mereka kayak lebih terbuka gitu. Dalam arti kan sekarang juga arus informasi, teknologi, semuanya tuh udah terbuka banget. Jadi mungkin tidak hanya musik, misalnya kita bicara mengenai kayak K-pop gitu ya, Korea, fashion juga begitu gitu. Tapi menurutku walaupun kita mungkin Korea tuh menjadi Hollywood yang baru gitu ya. Mungkin kalau dulu kan kita kayak kiblatnya tuh ini Barat, banget Hollywood banget gitu. Terus sekarang kiblatnya ke Korea banget. Buatku nggak ada salahnya. Karena kalau kita ngomonginnya musik aja ya, meskipun kita tuh referensinya adalah musik-musik Korea, begitu diterjemahkan jadi Indonesia, tetap aja ada bau-bau Indonesianya gitu. Jadi buatku kayak nggak masalah, namanya juga inspirasi kan gitu. Jadi begitu kayak fashion gitu, oh ini kayak fashionnya Korea banget gitu, tapi tetap aja pasti ada yang di-adjust dengan kayak kebiasaan sehari-hari di sini atau culture-nya di sini gitu. Jadi buatku nggak masalah sih. Kalau dilihat siapa sih sosok pemusik atau penyanyi yang Andin menjadi inspirasi selama ini? Banyak sih. Misalnya? Siapa ya? Yang aku look up banget sebenarnya musisi-musisi jazz zaman dulu ya. Kayak Billie Holiday, Ella Fitzgerald, terus Aretha Franklin gitu. Aku seneng banget. Tapi kalau yang sekarang aku sangat-sangat terbuka gitu dengan musik-musik zaman sekarang. Lalu evolusi Andin sendiri kan banyak ya, maksudnya dari R&B ke jazz, lalu ke pop. Berarti kan Andin terbuka ya, dan mengemasnya menjadi yang khasnya Andin seperti itu ya. Dalam mencipta lagu itu ataupun menciptakan musik, sebenarnya tantangannya lebih di mana sih Andin sebagai penyanyi nih? Yang harus tetap hits ya dengan karyanya. Ini subjektif nih ininya jawabannya. Aku tuh merasa gini, jadi dari segala perjalanan aku, mungkin sudah 8 album aku bikin gitu ya. Dari album pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8 itu warnanya nyaris nggak ada yang sama sebenarnya. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Dan itu juga sebenarnya merupakan satu eksplorasi, tapi yang kedua adalah sampai di stage ini aku merasa bahwa aku tuh tidak bisa didefinisikan dengan satu warna saja gitu. Aku aja nih kalau ngelihat Andin gitu, kepribadian dalam sehari gitu, kok perannya ada banyak banget, warnanya juga beda-beda gitu. Kayak pagi-pagi mungkin aku jadi orang yang seperti apa, nanti begitu anak-anak udah bangun terus aku gimana, terus nanti begitu udah harus berangkat itu aku modenya udah beda lagi gitu, udah switching mode gitu. Terus nanti begitu mungkin begitu meeting nanti gimana, interview sekarang gimana, warnanya tuh bisa beda dalam satu hari. Jadi aku merasa kayaknya aku nggak bisa didefinisikan hanya dengan satu warna aja. Jadi konsepnya sih selama ini aku nyanyi apapun yang aku suka. Benang merahnya ya suara aku sendiri gitu. Udah bisa dikenalin kok dengan denger gitu ya.
Tapi eksplorasi dari genre misalnya pop, R&B, bahkan baru-baru ini aku bikin kolaborasi sama seorang rapper. Jadi pertama kali nih aku nyanyi ada sama di lagu rapper, ya? hip hop gitu ya. Tapi ada di jazz juga, ada di macem-macem banget gitu. Jadi warnanya tuh bener-bener beda banget. Jadi tantangannya sebenarnya kalau buat aku adalah bagaimana aku bisa melihat bahwa oh ini cocok buat aku dan aku bisa bawain gitu. Kadang-kadang yang menjadi barrier seorang penyanyi adalah karena merasa dia attach dengan satu jenis musik, lalu menjadi kayak hambatan, atau bukan hambatan sih, kayak terikat dan akhirnya jadi sulit gitu untuk bisa nyebrang. Aku sih sebenarnya merasa diriku cukup fluid dan cukup fleksibel gitu. Kalau gue suka ya udah gue nyanyiin gitu, dan aku ngerasa aku cocok ya udah aku nyanyiin. Iya. Wah, kita tunggu banget nih ya untuk tahun depan dari Andin ya. Lalu apa sih impian Andin ke depannya? Apakah kalau dilihat sih Andin kayaknya nggak terlalu ambisius ya, kayaknya hidup dinikmati mengalir ya. Apakah ada impian lain? Mengingatkan juga ada keluarga yang harus dipikirkan. Misalnya go internasional atau bagaimana? Kayaknya impian buat go internasional kayaknya udah berapa tahun lalu gitu ya. Kalau buatku sekarang yang penting aku berkarya. Aku masih kepengen gitu menyentuh ranah-ranah yang kayaknya ranah-ranah eksplorasi yang belum pernah aku sentuh sebelumnya. Aku masih kepengen tahun depan sih, kerennya kalau pas 25 tahun berkarya bikin konser gitu ya. Oh ya bener ya. Seharusnya nih kayaknya itu jadi rencana konser, salah satu goal juga. Terus ya dalam kehidupan berkeluarga ada beberapa hal yang kita impikan juga gitu ya. Untuk misalnya pergi kemana bareng sekeluarga. Terus ya lainnya kayaknya go with the flow sih. Ya. Kalau dilihat ya kan sebagai ibu, ada anak, ada keluarga, ada karir ya, setiap sosok selalu menghadapi tantangan masalahnya sendiri ya. Kalau Andin sendiri sebenarnya pergumulan hidup tuh lebih gimana sih yang memang sulit tapi berhasil diatasi selama ini? Iya, aku yakin setiap orang juga punya masalah sih sebenarnya ya. Aku juga, maksudnya bukan orang yang paling ahli juga sebenarnya dalam menyikapi masalah, tapi memang ketika ada yang tadi pergumulan hidup gitu, mungkin kita ngerasanya gila nih berat banget nih apa yang gue hadapin gitu ya. Tapi eventually kalau kita jalanin juga sebenarnya akan bisa terlewati juga gitu. Tapi yang jelas kalau kita ngomonginnya hari ini, mungkin aku tuh dengan segala peran-peran yang ada, ya yang pertama kalau aku tuh memang merasa harus punya foundation yang cukup kuat gitu ya. Makanya aku tuh punya rutinitas setiap hari yang harus aku jalanin supaya aku tuh grounded gitu. Jadi aku punya rutin yang memang aku jalankan, paling enggak tuh nggak terlalu scattered gitu kehidupannya. Terus yang kedua, aku juga merasa sangat dibantu dengan support system. Aku memang tidak pakai babysitter dari awal. Nah itu komitmen kami berdua yang seperti itu membuatku harus punya strategi gitu kan, punya strategi dalam hal parenting, dalam hal menjalankan pekerjaan gitu. Jadi kalau nggak dibantu dengan support system yang keren banget sih, kayaknya nggak bisa juga gitu aku jalanin ini. Gitu. Terus yang ketiga ya harus nyari cara supaya tetap waras. Gitu. Karena zaman sekarang beda ya, dengan adanya COVID, situasi ekonomi dan lain-lain ya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita jalanin itu semua dengan kondisi mental yang aku rasa cukup semrawut gitu dalamnya, ya aku rasa akan menjadi sangat berat gitu. Tapi kalau misalnya kita juga cukup steady jalaninnya, terus kita content gitu di dalam, ya aku rasa kita bisa kok jalaninnya. Iya ya, jadi memanage stres masalah dengan baik ya. Iya, jadi sebelum ada manajemen waktu harus ada manajemen stresnya dulu. Ya menarik sekali ya, setiap kehidupan setiap orang memiliki
cara sendiri Betul. ya untuk mengatasi itu semua. Kalau sama suami berbagi lah ya. Aku sama suamiku kami berbagi peran, sangat-sangat berbagi peran. Kayak sekarang ini aku lagi ada di sini, suamiku karena anak-anakku lagi pada libur sekolah, jadi suamiku lagi nganter buat latihan skate, abis itu latihan ada summer camp buat art mereka gitu. Jadi abis ini kita ketemu di kantor karena harus ada event gitu. Jadi semuanya tuh benar-benar dibagi dan aku merasa sih dengan kerjasama yang seperti ini antara aku dan suami aku dan tim, kita jadi jadi cukup pintar berstrategi gitu. Maksudnya ada manajemen ini itunya tuh jelas gitu. Oke. Ya, semua memang perlu di-manage dengan baik. Iya. Ya. Lalu kalau bicara mengenai kan Andin sendiri selalu mencari bagaimana kita bisa menebarkan kebaikan ya terhadap sesama dengan Andin Aisyah Foundation ya. Bisa di-share nggak sebenarnya kenapa Andin mau membuat foundation itu? Jadi sebenarnya ini tuh berawal dari mungkin bertahun-tahun yang lalu ya. Aku tuh memang ya dari kecil sebenarnya sering banget kayak diajak mamaku untuk kayak terjun langsung ke dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, aku sendiri awal pertama kali aku tuh berada di dalam kegiatan sosial mungkin waktu itu untuk isunya kanker payudara atau kesehatan payudara. Karena aku sendiri pernah kena tumor payudara di usia 16 tahun yang membuat aku kayak sangat concern terhadap isu ini gitu. Dijaga ya? Dijaga banget dan akhirnya jadi ya sering lah ada penggalangan dana atau aku ikutan volunteer di beberapa yayasan gitu. Terus ya akhirnya berujung kepada misalnya aku bikin karya untuk mereka, itu sering banget. Nah akhirnya jadi sesuatu yang cukup rutin gitu dilakukan dan tidak hanya terbatas pada isu itu gitu. Mungkin akhirnya jadi melebar ke hal-hal yang memang aku concern juga, misalnya ke anak-anak, ke penyakit kanker yang lain, atau misalnya ke pendidikan. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan people and planet gitu. Jadi isu lingkungan hidup, terus sampah, mental health, dan yang lainnya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, saking seringnya aku melakukan fundraising dan ngajak para followers untuk ayo ikutan berbagi gitu ya, berkontribusi. Aku tuh juga merasa kayak banyak dapat kepercayaan gitu dari teman-teman aku, dari orang-orang di sekitarku gitu. Ini juga yang akhirnya melatar belakangi berdirinya foundation ini. Jadi akhirnya aku merasa kayaknya kalau ada foundation paling enggak nih gerakan-gerakan yang tadinya tercerai-berai ini sporadis gitu ya. Akhirnya aku kumpulin jadi ada wadahnya gitu. Sehingga orang ketika mau berdonasi atau mau berkolaborasi menjadi lebih legit gitu. Karena kita juga ya jadi udah payungnya lebih jelas, tanggung jawabnya juga lebih jelas. Walaupun lebih besar, tapi buatku ini jadi semacam tabungan juga gitu untuk aku. Berarti ada program yang sedang ingin dicapai atau di... Ada. Jadi program yang sedang berjalan memang ada beberapa, tapi yang tahun ini kayak cukup intensif untuk dijalankan. Jadi dari 2 tahun lalu tuh sebenarnya aku bikin sekolah untuk anak pemulung, namanya Sekolah Anak Percaya. Jadi Sekolah Anak Percaya ini adalah sekolah gratis untuk masyarakat di Kampung Pemulung dan sekitarnya. Jadi setara dengan SD, SMP, dan SMA. Nah ini kita sasarannya adalah angka putus sekolah sebenarnya, gitu. Jadi banyak banget orang-orang di Kampung Pemulung atau di sekitarnya yang memang dari usia SD terus putus sekolah, terus memutuskan untuk memulung gitu. Nah jadi kemarin ini kita udah bikin 2, di tahun ini ada titik ketiga dan rencananya insya Allah abis ini ada titik keempat gitu. Di Jakarta semuanya? Semuanya masih di Jakarta. Iya. Wow, ternyata bagi Andin kegiatan ini cukup bagus dan menginspirasi ya. Sebenarnya sih aku nggak berniat untuk menginspirasi atau gimana, tapi menyeimbangkan sih gitu. Jadi hidupku tuh lucu gitu. Berwarna dan aku suka kehidupan itu. Kadang-kadang aku mungkin ada di satu tempat di sebuah tempat yang super mewah banget gitu ya, yang ketemu sama semua yang datang mungkin bergelimang diamond dan yang lainnya. Tapi
ternyata kayak besokannya aku bener-bener ada di kampung pemulung untuk mereka gitu. Jadi aku merasa hal ini juga yang membuat aku tuh cukup fluid, aku bisa melebur di mana-mana dan grounded gitu. Ya, yang bagus ya. Harus diteruskan ya. Insya Allah. Semoga diikuti yang lainnya. Amin. Karena banyak sekali yang perlu kita bantu. Iya, betul. Lalu dari sisi mungkin dunia film tertarik lagi atau enggak? Dunia film sebenarnya aku tuh jadi gini, sebenarnya bukannya aku nggak tertarik, aku sebenarnya tertarik selama aku tuh merasa aku bisa dan ini tuh bisa expanding my career. Menurut aku tuh kepengen juga nyoba gitu ya. Tapi yang aku tuh masih belum kebayang. Sebenarnya ini tuh ritme antara pekerjaan, keluarga dan pribadiku nih udah enak gitu sebenarnya. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya nih kayak ketambahan sesuatu yang lain yang tanggung jawabnya besar dan makan waktu yang cukup lama ini tuh gimana gitu. Tapi rencananya sih akan ada satu judul nanti di beberapa bulan ke depan. Maksudnya mau akan main film? Ya, betul. Ya. Berarti nanti berbagi peran lagi ya, kan anak-anak masih kecil sebenarnya. Iya, betul. Ya nanti diatur dengan baik ya. Iya, harus. Wow, makin seru nih ya. Terus kalau dari sisi fashion, kolaborasi itu Andin juga suka ya? Iya, jadi menurut aku kalau harus mendefinisikan aku tuh ya mungkin dengan musik dan dengan fashion. Karena aku juga emang suka dunia fashion udah lama banget gitu. Dan berkolaborasi itu kayaknya adalah salah satu caraku untuk bisa terus hidup gitu. Di musik aku juga mungkin melakukan kolaborasi yang seru. Jadi aku merasa kayak di fashion aku juga perlu melakukan itu gitu. Dan akunya juga suka. Iya ya. Di sini keterlibatan Andin sebagai apa? Sebagai model atau ikut mendesain? Ikut menentukan desain dan mood board dan yang lainnya gitu. Lebih dalam lah ya. Lebih dalam. Pokoknya harus Andin banget. Benar. Gitu. Jadi nggak boring lah hidup ini ya. Yeah, ada yang baru terus ya. Wow. Lalu kalau dalam Andin memandang bumi ini, sustainability kan menjadi Andin concern dalam hal itu. Apa pesan ke masyarakat? Ya, pesan ke masyarakat sebenarnya kita nggak punya planet B gitu, kita nggak punya plan B atau planet B. Kita hanya punya satu bumi. Ini aja yang kita tinggalin. Jadi kayaknya nggak ada cara lain selain dengan merawat bumi kita. Terus kita juga harus mau concern terhadap setiap isu lingkungan gitu. Jangan tutup mata karena bagaimanapun hari ini kita mungkin udah merasakan banyak keluh kesah gitu, polusi lah, panas lah, hujan yang nggak menentu lah gitu. Bayangin nanti pas anak-anak kita besar, seberapa keluh kesah lagi yang akan mereka lontarkan di dalam keseharian mereka kalau kita nggak jagain dari sekarang. Ya, harus kita rawat ya. Amin. Ada hobi lain atau gaya hidup Andin yang sebenarnya Andin sukai? Aku sangat tertarik dengan dunia kesehatan sih sebenarnya. Jadi dengan antara olahraga terus dengan kayak pola makan atau ya pokoknya dengan dunia kesehatan aku sangat tertarik. Ya, makanya badannya jadi bagus ya. Amin. Apa aja tuh ritual kesehatan dan jaga badan misalnya? Bisa kan? Aku tuh olahraga mungkin yang intensif dari sekitar tahun 2010 kali ya. Jadi mungkin udah berapa? Konsisten ya sekarang? Konsisten dia. Apa tuh olahraganya? Yang konsisten aku lakukan tuh Pilates dari 2010 gitu. Tapi olahraga lainnya ada banyak. Jadi misalnya kayak orang-orang sering lihat mungkin kalau di Instagram aku lari atau aku boxing atau aku apapun lah olahraganya. Tapi buat aku foundationnya tuh adalah Pilates gitu. Terus kalau pola makan juga sebenarnya selama ini nih ya aku makan yang benar dalam arti porsi antara protein, karbohidrat dan serat sampai gitu ya. Sampai diperhitungkan ya itunya ya, detailnya mungkin secara kalorinya ya nggak terlalu aku hitung gitu ya. Maksudnya nggak sampai ngitung banget gitu. Tapi udah tahu nih soalnya kira-kiranya seperti apa gitu. Jadi ya itu yang aku jaga. Iya sih. Berarti sekarang ada kolesterol, asam urat, diabetes. Berarti bagus. Alhamdulillah. Iya loh, berarti kita harus hidup sehat sih ya, Andin ya. Iya, menurut makan aku goreng-gorengan terlalu banyak. Iya, nggak ada salahnya sih makan gorengan gitu ya. Aku tuh selalu merasa gini, aku tuh hidup
jadi kalau dibilang Andin tuh diet, nah dalam arti diet nih, diet gimana nih maksudnya gitu. Karena aku percaya diet itu adalah pola makan. Sama nih kayak kita misalnya olahraga gitu. Pola olahraganya seperti apa. Jadi aku merasa pola makan aku setiap hari atau pola-pola yang aku lakukan untuk hidup sehat itu adalah untuk aku lakukan setiap hari. Jadi nggak ada masalah nih misalnya makan gorengan 1 atau 2 atau 3 lah, nggak akan membuat aku tiba-tiba gemuk sampai naik berapa kilo gitu. Atau aku makan es krim gitu misalnya, tidak akan membuat aku sampai jadi tiba-tiba besokannya sakit apa gitu, enggak. Kenapa? Karena dalam kesehariannya aku udah menjalankan yang aku lakukan. Ada gitu. Gerakan-gerakan ya, jadi nggak apa-apa dong makan cake enak. Iya bener. Ya, oke ya, hidup harus dinikmati ya. Iya. Makanan enak harus gitu. Iya. Pantesan ini beratnya berapa ya? Sekarang aku 45. Wow, 45. Dengan 2 anak itu hebat loh. Langsing tapi sehat. Iya, yang penting sehat ya. Oke, baiklah, demikian audiens sekalian bincang-bincang kita dengan Andin. Terima dan kasih. Semoga ada banyak sharing dan inspirasi untuk audiens sekalian. Sampai jumpa. Dah.